542, Epilog 4 The Omniscient Reader's Viewpoint 7. Diupload oleh Baca Suara. Akhir dari peralihan ke 1865 lebih sempurna daripada garis dunia lainnya. Sebulan berlalu setelah kesimpulan dari skenario akhir. Kerusakan yang diderita oleh skenario dengan cepat diperbaiki, dan melalui bantuan para regresor, berbagai negara mendapatkan kembali hukum dan ketertiban mereka dengan cukup cepat. Sekolah membuka pintu mereka lagi, dan para pekerja mulai kembali ke pekerjaan lama mereka. Jalan-jalan dipenuhi dengan slogan-slogan yang menyambut dunia baru. Yi Jihye berdiri di jalan perasaan asing ini menatap lapangan atletik di seberang pagar. Itu temanmu, bukan? Jong Huiwon bertanya, dan Yi Jihye mengangguk. Teman yang terakhir sedang berlari di trek. Namanya adalah Nabori. Seorang teman yang harus dia bunuh dengan tangannya sendiri, dan orang itu masih hidup dan sehat di garis dunia ini. Dia hidup, dia bernapas, dan kakinya bergerak. Ji Hye ya, Anda tidak harus kembali. Petik 2. Mata Yi Jihye terus mengejar Bori. Teman yang sangat dia lewatkan. Teman yang muncul dalam mimpi buruk yang selalu dideritanya. Dia berpikir bahwa menyelamatkan Bori akan mengakhiri mimpi buruknya. Sayangnya, ingatan tidak bisa dengan mudah diusir seperti itu. Tidak, mimpi buruknya kembali dengan pembalasan dalam bentuk yang jauh lebih jelas. Di dalamnya, dia akan menjalani skenario yang sama berkali-kali dan membunuh versi mimpi Bori. Setiap kali itu terjadi, dia menyadari sesuatu, berulang-ulang. Yang dia selamatkan kali ini bukanlah Bori yang sudah mati. Bahwa yang dia selamatkan hanyalah Bori lain dari garis dunia lain, itu saja. Ji Hye ya. Yi Jihye menatap lapangan atletik untuk waktu yang lama sebelum membuat jawabannya. Lagi pula, kita membuat janji dengan Biu. Petik 2. Kami memang berjanji bahwa kami pasti akan melintasi garis dunia lagi dan kembali ke rumah. Jong Huiwon diam-diam mempelajari wajah Yi Jihye sementara gadis itu mengatakan itu, lalu meletakkan tangannya di bahu yang terakhir. Aku yakin itu akan terasa sepi begitu kita kembali. Bagaimanapun, hal-hal yang ada di sini tidak di sisi lain. Petik 2. Yi Jihye tersenyum. Dia menggunakan tangan yang menghapus matanya dan menunjuk ke kepalanya. Aku tidak akan kesepian, karena mereka semua ada di sini. Petik 2. Suaranya bergetar ketika dia mengatakan itu. Apakah saya tetap bisa mengatakan hal seperti itu? Jika dia benar-benar bisa mengatakan sesuatu seperti itu, lalu mengapa mereka repot-repot datang ke tempat ini, untuk memulai? Ayo pergi. Eoni ini akan mentraktirmu untuk sesuatu yang enak hari ini. Petik 2. Ora Beoni. Setiap kali Yumiah menggunakan istilah itu, akan ada sesuatu yang dia ingin tanyakan padanya. Yu Jung Hyok tahu itu setelah melalui banyak regresi. Dia diam-diam menatap kakaknya, sebelum membuka mulutnya. Ora Beoni, kamu melakukan yang terbaik. Tidak ada yang bisa melakukan lebih atau lebih baik daripada apa yang telah Anda lakukan. Petik 2. Kelopak matanya benar-benar diturunkan. Yumiah naik ke atas kursi dan meletakkan tangannya di mahkota kepalanya. Mari kita berhenti dan kembali ke rumah. Skenario tragedi yang harus mereka jalani. Dunia diselimuti oleh asap meriam kiamat yang tajam, dan mereka telah kehilangan yang berharga. Lirik lagu yang berasal dari suatu tempat menyebabkan Han Su-yong mengerutkan kening. Apakah ini pesta pemakaman atau semacamnya? Tidak, ini sebenarnya lagu yang sedang tren saat ini. Sebuah cerita yang meninggikan Anda dan grup Anda. Bihyung yang terkekeh membuka pintu ke bahtera. Kapal, dengan energi fabel yang terisi penuh, menyambut mereka. Satu persatu, para rineror yang memilih untuk pulang naik kapal. Namun, tidak semua orang memilih untuk melakukannya, beberapa orang memutuskan untuk tetap tinggal. Seperti, Gong Pildu tidak bisa mengatakan apa-apa sambil berkeringat deras. Di belakangnya, anak-anak muda dapat terlihat. Han Su-yong tahu mengapa dia mundur sejak awal. Kamu harus tetap di sini. Bagaimanapun juga, seseorang perlu tinggal dan melindungi tempat ini, kata Han Su-yong. Gong Pildu tidak membalasnya. Adakah yang ingin tinggal di belakang? Han Su-yong dengan tenang mengangkat suaranya. Kau harus memikirkannya dengan serius, oke. Jika Anda pergi, maka orang tua, kekasih, teman, Del. Anda tidak akan pernah bisa melihat mereka lagi. Apakah Anda akan baik-baik saja dengan itu? Jadi, pikirkan lagi. Petik 2. Shin Yuseng kemudian meraih tangan Han Su-yong dengan erat. Ini bukan garis dunia kita, kau tahu. Dokja Ahjusi mungkin akan berpikir seperti itu juga. Petik 2. Mayoritas inkarnasi dan rasi bintang memilih untuk kembali. Di tengah-tengah mereka semua adalah Kim Dokja muda berbaring di tandu, tidak bergerak. Oh, Persepone terkasih, apakah Anda benar-benar berencana untuk meninggalkan saya? Han Su-yong hanya bisa tersenyum masam setelah menyaksikan Hades, yang tidak bisa mengelilinginya lagi, memulai nyanyian dan tarian putus asa untuk memikat kekasih yang sangat disayanginya. Apakah kepribadian Hades awalnya seperti itu? Persepone mengarahkan senyum bermasalahnya pada Hades seperti itu. Aku benar-benar minta maaf, Hades. Tapi, aku bukan Persepone yang dulu kamu kenal. Anda pasti Persepone, ratu dari musim semi paling gelap dan dunia bawah. Persepone dengan lembut menggelengkan kepalanya.
Jika kamu bersikeras melakukan ini, aku akan pergi denganmu. Ini adalah garis duniamu, sayang. Dan kau juga Raja Dunia Bawah juga. Tolong, jangan lupakan martabatmu. Tapi duniaku adalah kamu, Persephone. Bi-hyung menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dan kemudian, tanya Han Suyong. Aku yakin tidak ada gunanya aku bertanya, tapi... Hei, apa kamu benar-benar pergi? Jika kamu tinggal, kamu tahu kamu akan diperlakukan seperti raja selama sisa hidupmu. Aku tidak datang ke garis dunia ini untuk tujuan itu. Han Suyong menatap Kim Dok-ja muda yang berbaring di tandu. Selama beberapa bulan terakhir, Han Suyong dan rekan-rekannya membenamkan diri dalam menjelajahi keseluruhan untuk menemukan cara untuk menghidupkan kembali Kim Dok-ja. Namun, mereka tidak dapat menemukan yang seperti itu. Yang terbaik yang bisa mereka lakukan adalah menjaga hidupnya tetap seperti ini, tidak mati tetapi tidak hidup. Bi-hyung, sebagai hadiah selamat tinggal, mengapa Anda tidak berbagi sedikit fabel biro dengan kami? Petik 2. Kurung siku buka titik. Dongeng biro. Sistem di garis dunia kita hancur, Anda tahu. Kami tidak tahu apa yang mungkin terjadi, jadi beri kami sedikit, oke? Petik 2. Bi-hyung cemberut dengan wajah yang sangat tidak bahagia, tetapi akhirnya, menyerahkan sebagian dari fabel kepada Han Suyong. Saat itulah, seorang pria berlari ke arah mereka dari jauh sambil menendang badai awan debu. Seorang pria besar dengan janggut lebat tak terawat di wajahnya, sebenarnya. Itu Yi Hyun Seong. Cepat dan nyalakan mesin, dia berteriak. Ketika mereka melihat lebih dekat, kendaraan militer terlihat dengan marah mengejarnya. Petik 2. Titik. Sekarang aku memikirkannya, dia masih dicari, kan? Han Suyong tertawa masam dan memberi sinyal. Itu mendorong Yu Jung Hyok untuk membuka mulutnya. Kami akan berangkat. Akhirnya, final arc naik ke langit. Para pahlawan sekarang berangkat dalam perjalanan mereka. Orang-orang menatap mereka. Helikopter dari stasiun TV berkumpul dan menyiarkan keberangkatan mereka. Reporter berteriak ketika kamera memperbesar mendekat ke wajah para sahabat. Kenapa kalian semua menangis? Anda telah berhasil menyelamatkan garis dunia ini. Pandangan tanah semakin berkembang. Seseorang di antara mereka bergumam. Untuk apa kita datang ke sini? Aku penasaran. Seperti sebuah episode mimpi buruk yang mengerikan, dunia di bawah ini semakin jauh. Itu menjadi kenangan, masa lalu yang tidak bisa dikembalikan. Han Suyong bergumam. Apa maksudmu? Mengapa? Saat bahtera bertambah cepat, pemandangan di sekitarnya berubah. Galaksi-galaksi garis dunia mengalir melewatinya dengan cepat. Dan Kim Dok-ja, setelah bereinkarnasi, pasti menjalani hidupnya di garis dunia yang jauh di suatu tempat. Ketika Han Suyong berpikir seperti itu, dia merasakan dorongan yang sangat kuat ini. Bagaimana jika dia mencoba mengubah rute secara paksa, bahkan jika sekarang? Apa yang akan terjadi jika mereka memulai perjalanan untuk bertemu dengan reinkarnasi Kim Dok-ja di suatu tempat di dalam bintang-bintang yang jauh itu? Jika dia melakukannya, jika mereka bisa melakukannya, maka... Namun, apakah itu yang benar-benar diinginkan oleh Kim Dok-ja? Jendela bahtera mencerminkan wajah Yu Jung Hyok dan Yu Sang-ah berjalan di sampingnya hampir pada saat yang sama. Mereka juga membawa ekspresi yang sama persis seperti miliknya, menatap pandangan yang sama persis dengannya. Saat dia melihat wajah mereka, dia menyadari sesuatu. Dia menyadari bahwa mereka memikirkan hal yang sama dengannya. Dan itulah mengapa rencana itu tidak pernah menjadi kenyataan. Saat itulah, bahtera mulai berdebar dan berdenting berikutnya. Kapal itu telah memasuki garis dunia baru. Sudah, bukankah ini juga? Petik 2. Seolah memasuki atmosfer, bahtera itu tiba-tiba menukik. Rasanya seolah-olah gravitasi itu sendiri telah menghilang sedetik di sana, tetapi kemudian, lambung kapal menabrak sesuatu dengan suara ledakan keras. Cahaya dalam interior padam beberapa saat sebelum dinyalakan kembali. Kapal telah mencapai tujuan. Han Suyong memegangi kepalanya yang berdenyut dan memindai teman-temannya. Sialan, tidak apa-apa menjadi tua, ini barang antik, benda ini. Apakah semua orang baik-baik saja? Petik 2. Saya baik-baik saja, bagaimana dengan yang lainnya? Syukurlah, tidak ada yang terluka. Han Suyong memanipulasi lambung kapal dan membuka pintu keluar. Pintu perlahan terbuka, dan tangga menanjak di bawahnya. Dia dengan hati-hati berjalan menuruni tangga dan saat kakinya menyentuh tanah, suara seseorang terdengar. Siapa kalian? Apa yang sedang terjadi di sini? Tentara bersenjata lengkap mengarahkan senjata mereka padanya dan kelompok itu. Yi Hyun Seong yang melompat ketakutan buru-buru bersembunyi di belakangnya. Su Yongxi, apa yang terjadi di sini? Bahkan di sini, mereka tidak bisa mencoba menangkapku. Petik 2. Tentu saja, itu tidak mungkin. Bagaimanapun, ini adalah rumah kami, kata Han Suyong. Dia mendorong Yi Hyun Seong kembali, dan kemudian berbicara kepada para prajurit. Hei, tidakkah kamu pikir pesta penyambutanmu untuk merayakan kepulangan kita agak terlalu kasar? Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Petik 2. Pistol buru-buru membidik padanya saat dia melangkah maju seperti preman lingkungan. Aku memperingatkanmu, Anda menarik pelatuk pada benda itu, maka Anda semua akan. Petik 2. Saat itulah, mata Han Suyong menangkap wajah seseorang.
Itu adalah wajah wanita parubaya, memicu dejavu yang samar-samar ini seolah-olah dia bisa mengenalinya. Kunci pirang itu jatuh ke bahu wanita itu, dan mata merahnya berputar-putar dalam pusaran merah. Pemilik mata itu memanggilnya. Petik 2. Titik. Apakah Suyong? Han Suyong menatap wanita pirang itu dengan bingung. Suara itu, beberapa waktu telah berlalu, tetapi dia tidak pernah bisa melupakannya. Wanita parubaya itu mengeluarkan perintah untuk mundur dengan jentikan tangannya. Han Suyong, apakah itu benar-benar kamu? Ketika dia mendengar suara itu lagi, Han Suyong merasakan sesuatu mengalir di dalam dirinya. Sementara perlahan-lahan turun ke tanah, dia terus menatap anak Rolf. Dia tidak tahu harus mulai dari mana mengajukan pertanyaan, jadi dia bertanya apapun yang keluar dari mulutnya terlebih dahulu. Sudah berapa tahun sejak kita pergi? Petik 2. Sudah 20 tahun. Bibir Han Han yang gemetar menelan tahun-tahun itu. Dia merasa pusing. Siapa yang akan percaya sekarang bahwa skenario mengerikan pernah terjadi di dunia ini? Kota Seoul bukan lagi tempat yang diingatnya. Tidak, kota ini selengkap yang dari belokan ke 1865, yang menurutnya cukup sempurna. Hijauan pepohonan yang dalam di sepanjang jalan, dan anak-anak menggiring bola di taman yang jauh di kejauhan. 20 tahun. Jadi, memang begitu. Di dunia di mana kami tidak ada, Anda telah berhasil melanjutkan. Dan itulah bagaimana Anda harus mengubah dunia sejauh ini. Han Suyong. Anak Rolf yang terkejut dengan cepat menawarkan dukungan ketika Han Suyong terhuyung-huyung dengan tidak stabil. Ini adalah pelukan dari orang yang bahkan tidak dia sukai, namun Han Suyong berpegangan pada bahu itu dan menangis. Akhirnya, mereka kembali ke belokan ke 1864. Dunia tempat mereka menyelesaikan skenario untuk pertama kalinya. Beberapa berhasil kembali, sementara yang lain tidak bisa. Beberapa hal harus tetap sebagai masa lalu yang tidak ada yang bisa berubah. Dia melihat pemandangan kompleks industri, menyebar di kejauhan. Patung perunggu Kim Dokja yang memudar berdiri di depannya. Di sebelah sosoknya dengan asumsi pose yang agak canggung adalah patung besar cumi-cumi. Untuk memperingati kembalinya Kim Dokja. Sambil melihat keanehan-aneh seekor cumi-cumi, Han Suyong bergantian antara terisak-isak yang terengah-engah dan tawa histeris. Dia tidak mau mengakuinya. Jika dia bersikeras, maka dia merasakan sesuatu di suatu tempat mungkin berubah, entah bagaimana. Tetapi sekarang, tepat pada saat ini, dia harus mengakuinya. Rencana mereka gagal. Dan tempat ini, itu adalah kesimpulan bagi dunia yang mereka temukan. 2 tahun berlalu sejak kembalinya para sahabat. 2 tahun adalah rentang waktu yang lebih lama daripada yang bisa dibayangkan, dan mungkin sepatutnya, beberapa insiden terjadi pada saat itu. Seperti, Yi Hyun Seong dan Jong Hui Won meninggalkan kompleks. Atau, Shin Yuseng dan Yi Gil Yong memasuki sekolah menengah. Yi Ji Hye ditampar dengan F selama ujian tengah semester pertama. Del. Ketika semua ini, banyak insiden harus dirangkum, itu akan seperti berikut ini. Telah dibubarkan. Fin. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.